Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mutual, berjumpa lagi dengan video pembelajaran dari Bimbel Mutual. Dan kali ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa asam dan basa. Kali ini yang pertama tata nama senyawa asam dulu ya. Senyawa asam adalah senyawa yang dapat melepas ion H+ dalam larutannya. Contohnya adalah HCl yang terdiri dari ion H+ dan juga Cl-. Jadi nanti ciri-cirinya ada H-nya. Nah, gitu. Nah, aturan penamaannya adalah dikasih nama asam ya. Jadi H+-nya itu namanya asam, kemudian diikuti nama anion atau nama non logamnya ya. Diikuti oleh nama non logamnya. Terus di sini ada tambahan ida ya. Jadi nama anionnya itu sama saja dengan nama non logamnya. Misalnya ini nih. Hidrogen dengan Cl, H dan Cl. Nah, Cl itu kan negatif nih, Cl-. Berarti ini adalah kation. Ini adalah anion. Nah, seperti itu. Maka nanti hanya dikasih nama asam. Nah, Cl ini nanti nama anionnya ditambahin ida. Contohnya, yang pertama ada HBr, namanya adalah asam bromida. Jadi ini asam semua ya. HCl asam klorida, HCN asam cyanida, H2S, S itu sulfur, hanya asam, ya asam sulfida, HF asam fluorida, HNO3. Nah, NO3 ini adalah poliatom. Kalian bisa mendapatkan informasi yang lebih komplit tentang jenis-jenis poliatom di tata nama senyawa poliatom ya. Silahkan dicari videonya. Kemudian NO3 itu namanya nitrat, sehingga HNO3 namanya adalah asam nitrat. Kemudian ada HNO2. Kalau NO2 dia nitrit, jadi HNO2 asam nitrit. CH3COOH. Nah, CH3COOH itu hanya yang di belakang ini ya. Jadi dia terdiri dari CH3COO plus H. Namanya adalah asam asetat. Lalu ada HClO3. ClO3 ini poliatom juga, namanya klorat. Jadi HClO3 adalah asam klorat. HClO4 asam perklorat. Kemudian H2SO4 ini poliatom juga ya. Jadi ini asam. H2SO4 ini asam sulfat. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita akan lanjut ke tata nama senyawa basa. Baik, senyawa basa adalah senyawa yang dapat melepas ion OH- dalam larutannya. Contohnya NaOH, dia tersusun dari Na plus dan juga OH-. Aturan penamaannya adalah untuk basa dari logam yang memiliki biloks tunggal, aturan penamaannya logam plus hidroksida. Nah, OH-nya itu dia nanti menjadi hidroksida. Contohnya LiOH. Li itu dari golongan 1A. Maka dia biloksnya cuma 1 ya, positif 1. Maka namanya dia pakai yang aturan yang ini, logam plus hidroksida. Nama logamnya litium, OH-nya menjadi hidroksida. Lalu untuk basa dari logam biloks lebih dari 1 ya. Ini juga sudah dijelaskan di tata nama senyawa logam transisi ya, sudah dijelaskan. Jadi contohnya di sini ada CO. CO itu muatannya bisa 2+, bisa 3+. Kalau nanti ketika kita sudah menghitung biloksnya kok dia muatannya 2+, berarti nanti namanya adalah kobalt 2 hidroksida gitu. Kalau muatannya 3+ ya berarti kobalt 3 hidroksida. Nah, di sini sudah dicatatin ya. CO itu muatannya 2+, bisa 3+. Cu 1+ dan 2+. Fe itu 2+ dan 3+. Au muatannya 1+ dan 3+. Sn 3+ dan 4+. Pb itu muatannya 2+ dan 4+. Nah, penamanya seperti ini. Nama logam plus biloks dalam angka Romawi plus hidroksida. Contohnya FeOH2. Fe itu besi. Nah, besi muatannya ada 2+ dan 3+.
Kemudian kita hitung dulu nih Fe-nya itu Fe besi 2 atau besi 3 ya. OH tadi muatannya kan negatif, min 1 ya, 1 min. Berarti ini min 1, karena ada 2, min 1 kali 2, maka di sini menjadi min 2. Biar jadi 0, maka Fe-nya harus berapa? Harus positif 2. Nah, karena muatannya Fe adalah positif 2, maka namanya adalah besi 2 hidroksida. Di sini sudah disediakan latihan. Yang pertama ada NaOH. Na itu dia dari golongan 1A, berarti dia cuma punya 1 biloks. Maka dia namanya adalah natrium hidroksida. Ca itu kalsium, dia dari golongan 2 ya. Jadi masih golongan utama, biloksnya juga cuma 1. Berarti CaOH2 namanya adalah kalsium hidroksida. BaOH2 ini juga logam utama. Ba itu logam utama, maka namanya adalah barium hidroksida. Nah, Cu dia golongan logam transisi ya. Maka dia memiliki biloks lebih dari 1. Kita hitung dulu biloksnya. OH itu muatannya adalah min 1. Di sini OH-nya cuma ada 1, jadi dia tetap min 1. Biar jadi 0, maka Cu-nya harus positif 1. Sehingga Cu muatannya adalah positif 1, maka namanya adalah tembaga 1 hidroksida. Yang ini OH itu min 1, di sini ada 2, berarti min 1 dikali 2 sama dengan min 2. Biar jadi 0, Cu-nya harus positif 2. Sehingga namanya menjadi tembaga 2 hidroksida karena Cu bermuatan positif 2. Ada juga COOH2 ya. Tadi udah kita hitung sama-sama. OH2 itu berarti ya min 2. Biar jadi 0 maka CO-nya harus bermuatan positif 2. CO itu kobalt. Kobaltnya dia muatannya positif 2, maka namanya adalah kobalt 2 hidroksida. Lalu ada COOH3. Kita hitung dulu. OH itu min 1. Di sini ada 3. Min 1 kali 3 jadi min 3. Biar jadi 0, CO-nya harus berapa? Positif 3. Sehingga namanya adalah kobalt 3 hidroksida. KOH, K itu dari golongan utama, maka golongan logam utama, maka namanya kalium hidroksida. LiOH, Li juga dari golongan logam utama, maka namanya adalah litium hidroksida. MgOH2, Mg itu juga dari golongan logam utama, sehingga namanya tidak pakai angka-angka seperti ini ya, langsung saja magnesium hidroksida. Ca2OH2, Ca dia dari golongan utama juga, maka namanya tidak perlu angka Romawi di tengah-tengahnya sini. Langsung saja Ca itu kalsium, OH-nya menjadi hidroksida, maka namanya menjadi kalsium hidroksida. Demikian, semoga bisa dipahami dengan sangat jelas. Terima kasih sudah menonton video dari Bimbel Mutual. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.